Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang berani mencontohi atau mengikuti apa yang aku telah ciptakan, maka aku akan menjadikan sesuatu itu menyiksanya di neraka. Ada makna hadis yang serupa dengan ini, tentunya akan kita bacakan nantinya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita menggambar atau melukis yang sifatnya memang bernyawa atau beruh. Misal manusia, hewan-hewan. Kalau sifatnya benda-benda yang tidak ada nyawanya, dibolehkan, tidak ada masalah. Seperti langit dan seterusnya. Tapi juga kita harusnya lebih fokus kepada hal-hal yang asli. Seperti contoh, saya heran kalau orang sibuk dengan karikatur, misalnya buaya, burung. Padahal sebenarnya ada aslinya. Dan kita bisa menggunakan sekarang seperti misalnya foto, gambar yang bisa terlihat asli, atau mungkin cuplikan, bergerak, video, bisa lebih jelas gitu kan. Maka dengan makin canggihnya teknologi, mestinya kita makin meninggalkan ini. Mestinya kita makin meninggalkan, kita makin berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan karena memang dilarang oleh Allah, ini nggak boleh. Kita dengarkan dalilnya. Masalah menggambar makhluk hidup atau melukisnya, baik itu di pakaian, gambar orang, gambar binatang, atau di dinding rumah, atau semacamnya mungkin di gelas, di piring, ya, di apalah ya, mungkin stiker-stiker yang ditempel di kendaraan juga, ya, sama semuanya masuk. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan masalah larangan untuk itu, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitabul Buyu' dan juga dalam Kitabul Libas. Nomor hadisnya kurang lebih hadis 2225 dan 5963, dan Imam Muslim dalam Kitabul Libas nomor 2110. Kata Nabi SAW, man sawwara suratan kullifa an yanfakha fiha ruh yaumal qiyamah walaysa binafikh. Barang siapa yang menggambar satu gambar makhluk hidup, maka dia akan dibebankan untuk meniupkan ruh padanya pada hari kiamat. Artinya didatangkan nanti patung itu atau didatangkan ukiran-ukiran itu dan disuruh kasih ruh, dan tentu dia tidak bisa. Dalam riwayat yang dikatakan dia tidak akan bisa memberikan ruh. Lalu Allah memberikan ruh, gitu kan. Kemudian disuruh menyiksanya di neraka. Kalau riwayat Bukhari dikatakan, padahal dia tidak akan pernah mampu meniupkannya. Riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi ditambahkan, dia tidak mampu meniupkan ruh padanya, maka Allah pun meniupkan ruh lalu digunakan untuk menyiksanya di api neraka. Ulama hadis menanggapi mengatakan, man sawwara surah, makna daripada surah adalah mencontohi sesuatu yang ada di depannya, asal katanya. Tapi yang maksud dalam hadis adalah yang bernyawa. Karena di sini ada hadis yang mengatakan, ada potongannya, diperintahkan dia untuk memberikan ruh. Berarti manusia sama hewan. Kalau tumbuh-tumbuhan, kalau batu, ya, pemandangan langit dan seterusnya, ini tidak masuk di dalam larangan ini. Juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, dan itu bisa dilihat di footnote Bukhari dalam Kitabul Libas nomor 5950, dan juga Imam Muslim menyebutkan dalam Kitabul Libas nomor 2109. Kata baginda Nabi SAW, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamatil musawwirun yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Orang yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Akan dikatakan kepada mereka kelak, hidupkanlah sesuatu yang kalian ciptakan itu. Di dalam hadis yang lain juga Aisyah berkata radhiyallahu anha, dan hadis ini juga riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari sebutkan dalam Kitabul Libas nomor 5954, Imam Muslim dalam Kitabul Libas nomor 2107. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu sahwatan li bi kiramin fihi tamathil fahatakahu wa talawwana wajhu wa qala ashaddun nasi adzaban 'inda Allahi alladhina yudahuna khalqallah. Rasulullah SAW pernah datang, tiba dari salah satu perjalanan safar, kemudian masuk rumahku dan aku sedang menutupi bilikku atau bilik milikku dengan sebuah tirai yang terdapat gambar padanya. Sebagian ulama mengatakan ada gambar makhluk hidup, hewan-hewan ataupun gambar manusia. Pada beliau, maka beliau menariknya tadi tirai itu dan berubah warna wajah beliau karena tidak suka. Dan beliau pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah. Di sini kita lihat dari 3 buah hadis yang sudah kita baca teman-teman sekalian. Yang pertama,
Hadis tadi Bukhari, Muslim menjelaskan tentang yang dilarang yang beruh, karena ada potongan hadis mengatakan dia akan disuruh memberikan ruh. Berarti fokus kepada manusia sama hewan. Hadis yang kedua menjelaskan kepada kita, menguatkan hadis pertama, disuruh hidupkan apa yang sedang mereka atau apa yang sudah mereka buat itu, yang berarti maknanya hari kiamat didatangkan semua yang dia buat. Seperti orang-orang yang saya bilang pernah berikan gambaran di pinggir jalan, patung dinosaurus lah, patung harimau lah, patung hewan-hewan lah. Padahal sebenarnya ada, lebih baik dia melihat hewan yang asli gitu, daripada dia melihat patung-patung tersebut, apalagi tidak bergerak ya. Dan ini akan diberikan, disuruh berikan ruh. Dan riwayat Tirmidzi tadi saya bilang, dan dia tidak bisa memberikan ruh, lalu Allah memberikan ruh dan disuruh menyiksanya di dalam neraka. Hadis yang ketiga menjelaskan kepada kita kenapa larangan, kenapa dilarang menggambar atau membentuk, membuat patung atau melukis makhluk yang bernyawa, manusia sama jin. Potongan hadis yang terakhir dikatakan karena menandingi, berusaha menandingi ciptaan Allah. Mungkin ada orang bilang saya tidak niat menandingi, tapi sebenarnya dia berusaha untuk menyerupai apa yang sedang Allah ciptakan. Dan Allah hanya melarang kita di dua jenis makhluk ini, manusia dan jin. Manusia sama hewan. Sebagian ulama mengatakan juga kalau ada orang berusaha menggambar jin, syaitan, atau menggambar malaikat dengan gambar misalnya laki-laki bersayap, ini juga masuk dalam larangan, tapi jarang. Umumnya orang menggambar manusia atau hewan. Dikatakan di sini, kemudian dalam As-Sunan, dengan isnad yang baik, disebutkan riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau dalam kitab Sifatu Jahannam nomor 2577. Yakhruju unukum minan nari fayaqul inni wukiltu bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bikulli jabbarin anid wa bil musawwirin. Sesungguhnya leher akan muncul dari neraka. Dan ini kalau teman-teman ikuti di YouTube ada ceramah saya tentang surga dan neraka. Tentu dalam bahasan hadis ini cukup panjang. Di antaranya akan keluar nanti leher di api neraka, dan ini dimaksud adalah leher neraka. Jadi ulama mengatakan neraka itu memiliki kepala, karena hadis ini menjelaskan akan keluar leher yang memiliki kepala, memiliki dua mata, memiliki lisan yang bisa berbicara. Lalu dia berkata, leher itu berkata, sosok leher itu berkata dari neraka tadi, aku ditugaskan kepada setiap orang yang beribadah kepada Tuhan selain Allah, menyembah-nyembah patung, berhala dan seterusnya. Kemudian setiap orang yang angkuh, lagi keras kepala. Angkuh berarti di atasnya sombong ya. Angkuh itu bisa perkataan, perbuatan semuanya berlaku padanya. Seperti tata cara jalan, tata cara melirik, tata cara menggunakan pakaian, tata cara berbicara, semuanya ini kalau sudah bersatu semuanya namanya angkuh. Kalau salah satu substansinya dikatakan sombong. Misal orang cuma kelihatan dari tutur katanya, mungkin pakaiannya biasa, makanya masih dikatakan sombong, tapi angkuh di atasnya. Kemudian kepada orang yang menggambar makhluk hidup, ini maksudnya menggambar tadi melukisnya, melukis. Jadi kalau teman-teman pelukis, dia alihkan kepada hal-hal yang dibolehkan dalam agama, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Tapi tetap saran saya, lebih baik kita mengambil, kalau sekarang alhamdulillah ada gambar ya, ada alat kamera, bisa difoto, bisa disorting. Sorting malah lebih bergerak, lebih baik dengan teknologi sekarang, maka dia hindari kalau melukisnya ya. Kemudian sabda Nabi SAW di dalam hadis Bukhari Muslim juga, dalam Kitabul Libas, Bukhari meriwayatkan nomor 4951 dan Muslim Kitabul Libas nomor 2018. Kata Nabi SAW, innal ladhina yasna'una hadhihi as-suwara yu'adzabuna yawmal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar atau makhluk hidup ini akan diazab pada hari kiamat. Dikatakan pada mereka, hidupkanlah sesuatu yang telah kalian ciptakan ini. Ibnu Abbas juga meriwayatkan radhiyallahu anhuma, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fayu'adzibuhu fi jahannam. Setiap orang yang menggambar makhluk hidup atau melukisnya atau mengukirnya adalah pasti masuk neraka dengan perbuatannya itu. Allah menjadikan nyawa untuk setiap gambar atau buat gambar, lukisan, patung yang telah dibuatnya itu, dan dia Allah mengazab orang itu dalam neraka jahanam dengan apa yang telah dia buat. Jadi kalau orang buat patung sampai 1000 patung, 2000 patung, mungkin sudah selama dia bekerja 20 tahun, itu luar biasa itu.
Semua akan diberikan ruh hari kiamat dan menyiksa dia. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah taubat? Kalau taubat berbeda. Kalau taubat berbeda. Kalau dia sudah taubat, insya Allah taubat nasuha masuk kepada hadis Nabi SAW. At-taubat tajubu ma qablaha. Taubat akan membersihkan semua kesalahan yang lalu-lalu. Jadi tidak ada masalah kalau dia sudah taubat. Lalu bagaimana dia membersihkan? Ini kata ulama mirip dengan orang yang pernah menyebarkan sesuatu yang haram. Kalau dia mampu, misal dia pernah sebarkan tulisan, dia pernah sebarkan gambar, foto dan seterusnya, tapi haram. Maka ini caranya adalah selain dia taubat nasuha, dia berusaha menarik itu. Atau mungkin ada cuplikan-cuplikan dia yang memang berbau yang tidak baik, kemudian diangkat di medsos misalnya. Itu kalau dia mau taubat, dia usahakan tarik semua itu semampunya. Kalau insya Allah dia sudah tarik, dia sempurnakan taubatnya. Kalau dia hanya taubat nasuha tanpa menarik semua itu, kemungkinan masih ada hisab. Kemungkinan masih ada, kecuali dia tidak mampu. Barulah kemudian dia lepas dari hisabnya. Jadi ancaman ini hanya bagi orang yang tidak sempat taubat, tidak sempat taubat.